Oke, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika. Pada hari ini akan kita bicarakan tentang hal penting, yaitu mengenai persiapan akhir semester. Persiapan akhir semester ini penting karena berkaitan dengan nilai-nilai yang akan diujikan oleh Bapak Ibu guru kita dan akan dituliskan hasilnya di rapot kita. Tentunya ditambah dengan nilai-nilai tugas yang kita kerjakan selama ini. Oke, kita mulai aja. Misalnya kalau ada soal seperti ini, 3 suku berikutnya dari pola bilangan 1, 3, 4, 7, 11 adalah. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa suku ketiga itu adalah hasil penjumlahan 2 suku sebelumnya. Berarti 1 tambah 3, 4, 3 tambah 4, 7, berarti 4 tambah 7, 11, berarti 7 tambah 11, 18. Berarti 18 otomatis C dan D bukan pilihan lagi. 18 tambah 11 tambah 18, 29. Berarti kalau 18 tambah 29 sama dengan 47. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi. Rumus suku ke N barisan bilangan adalah UN sama dengan 1 kurang 7N. Nilai dari U25 kurang U24 adalah. Jadi sebenarnya kita cukup masukkan aja 25 ke rumus ini. Berarti 1 kurang 7 kali 25 sama dengan 175 dikurang. Ini tadi kurang 1 kurang, kalau 24 kali 7 sama dengan 168. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Berarti tinggal minus 175 tambah 168. Minus kali minus positif. Hasilnya adalah minus 7. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika pembilang dan penyebut suatu pecahan masing-masing ditambah 2, maka pecahan menjadi 3/4. Sedangkan jika masing-masing dikurangi 4, maka pecahan itu menjadi 1/2. Pecahan itu adalah berapa? Jadi kita misalkan dulu pecahan itu adalah X per Y. Jadi kalau ditambah 2 pembilang dan penyebut menjadi X tambah 2 per Y tambah 2 sama dengan 3/4. Dan kalau dikurang 4 berarti X kurang 4 per Y kurang 4 sama dengan setengah. Lalu ini kita kali silang. Kalau kita kali silang maka kita dapat 4 kali X, 4X, 4 kali 2, 8. Y kali 3, 3Y, 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau disederhanakan berarti ini pindah ke kiri menjadi 4X kurang 3Y. Kalau ini pindah ke kanan 6 kurang 8 minus 2. Kemudian kalau ini kita pindahkan ke kiri menjadi 2X kurang Y. Kalau ini pindahkan ke kanan minus 4 tambah 8 sama dengan 4. Berarti kita harus eliminasi. Kalau persamaan pertama dikali 1, persamaan kedua dikali 2, berarti 2 kali 2X, 4X berarti 4X kurang 4X sama dengan 0. Jadi 2 kali minus Y minus 2Y, 1 kali minus 3Y minus 3Y, berarti minus 3Y kurang minus 2Y, berarti jadi tambah 2Y, sama dengan minus Y. Ini 2 kali 4 sama dengan 8, minus 2 kurang 8 minus 10. Berarti kita dapat Y-nya sama dengan 10. Kalau Y-nya 10 masukkan aja kemarin. Berarti kalau pindah ke kanan berarti jadi 4 tambah 10, 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berarti pecahan itu adalah 7/10. Oke, jadi itu kita lihat hasilnya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Manakah pernyataan yang benar tentang titik 5, minus 6? Tentunya kita sudah belajar mengenai kuadran.
Kuadran pertama itu berarti X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran kedua X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran keempat X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti 5,-6 itu berada di kuadran keempat. Berarti jarak titik A terletak di kuadran keempat. Selanjutnya jarak titik A ke sumbu X. Jarak titik A ke sumbu X berarti ini dia. Berarti kalau jarak itu selalu positif, berarti harga mutlak dari -6 berarti sama dengan 6. Betul. Jarak titik A ke sumbu Y sebesar 5. Jarak titik A ke sumbu Y itu adalah mutlak dari X, berarti sama dengan 5. Berarti jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Koordinat K5,-1 terhadap L-2,3 adalah. Jadi berarti itu adalah KL. KL sama dengan L kurang K. Berarti -2,3 kurang 5, -1. Berarti -2 kurang 5 -7. 3 kurang -1 sama dengan 4. Berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui titik P -3,8 dan Q 1,-5. Titik P dan Q berturut-turut terletak di kuadran keberapa? Jadi tadi kita sudah bahas sekilas. Kalau di X-nya negatif, Y-nya positif, berarti di kuadran ke-2. Kalau X-nya positif, Y-nya negatif, berarti di kuadran ke-4. Berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui segitiga ABC dengan A -2,2, B 4,2, C 4,-3. Tentukan luas segitiga. Kita tahu kalau segitiga itu luasnya sama dengan setengah alas kali tinggi. Jadi berarti alasnya itu adalah 4 kurang -2. Berarti 6. Kemudian kalau tingginya itu adalah 2 kurang -3 berarti 5. Berarti luasnya sama dengan 5 kali 6 per 2 sama dengan 15. Berarti jawabnya adalah D. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Perhatikan diagram relasi P ke Q. Jadi relasi P ke Q apa namanya? Jadi sebenarnya kita lihat 36 adalah kuadrat dari 6. 49 adalah kuadrat dari 7. 64 adalah kuadrat dari 8. Jadi 6 pangkat 2, 36. 7 pangkat 2, 49. 8 pangkat 2, 64. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi. Suatu fungsi dirumuskan dengan f(x) sama dengan 9 kurang 3x. Jika fb sama dengan 18, maka nilai b sama dengan berapa? Nah, jadi kalau fb artinya x-nya diganti dengan b. Oke, berarti 3 kurang 3b, 9 kurang 3b sama dengan 18. Kalau ini kita pindahkan kemari berarti menjadi 3b. Ini kita pindahkan kemari berarti 9 kurang 18 sama dengan -9. Kalau sama-sama dibagi 3 berarti b-nya sama dengan -3. Berarti jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Gradien garis 3x kurang 5y tambah 15 sama dengan 0. Yang ditanya gradiennya. Jadi kalau cara yang mudah itu adalah kalau bersamanya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka M sama dengan -A per B. Dari soal A-nya 3, berarti -3. B-nya -5, berarti minus dibagi minus positif, hasilnya 3 per 5. Berarti jawabnya adalah B. Oke. Itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Persiapkan dirimu, minggu depan akan ujian. Di awal bulan Desember sudah ujian. Saya cukupkan sampai sini aja dulu. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.